Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam tema kita, Masya Allah, beruntungnya kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Masya Allah ya. Nah sekarang langsung kita akan lihat cuplikan replika baju Nabi Adam alaihissalam. Silakan. Baik, ini besar tinggi ya. Karena tingginya Nabi Adam 60 asta. 60 asta itu 60 siku. Satu siku kan 30. Siku siapa nih? Siku saya. Iya. Berarti 30 meter. Iya. Jadi tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Itu replika tadi. Replikanya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, guruku, ini sekarang kan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak setinggi itu. Menurut gimana nih? Coba katakan yang sebaiknya. Jadi umat Nabi Muhammad nggak setinggi itu. Pendek umat Nabi Muhammad. Nggak pendek, tapi nggak setinggi itu. Ya, nah selain itu juga umurnya nggak sepanjang itu. Ya, ini apa sih keistimewaannya dengan tidak setinggi itu dan tidak sepanjang itu umurnya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib Muhammad Saab cucunya Nabi dan Ustaz Sam cucunya Haji Ustaz kakeknya Ustaz Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita dengarkan baik-baik. Kita ini umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan berupa pendek umurnya. Karena ingat, umat Nabi itu tidak akan jauh dari usia umat nabinya. Sekali lagi, umat Nabi itu tidak akan jauh usianya dari nabinya. Jadi Nabi usianya 63, berarti umatnya tidak jauh dari 63 itu. 70, 60, 70 gitu aja. Ya, tapi saya sudah berdoa, mudah-mudahan umur saya 120. Amin. 2 kali. Dan umatnya Nabi, Masya Allah tabarakallah, pendek. Kenapa ketawa? Pendek, kenapa pendek? Jamaah. Oh jamaah. Supaya ada 3 nih. 1, supaya nafkahnya kurang. Kalau pendek kan enak, biaya tidak terlalu banyak. Bajunya ya berapa ya? Tidak banyak makannya, benar tidak? Yang kedua, tidak berat hisapnya, perhitungannya, karena alhamdulillah aman. Dan nih catatan buat kita semua, dan tidak berat tanggungannya. Tidak berat tanggungannya karena pendek. Kalau dikasih kain 2 meter, alhamdulillah bisa dapat 2 baju. Iya. Jadi nggak banyak nggak banyak biayanya. Biayanya budgetnya. Jadi puas banget ya. Ya Allah. Ya Allah. Tapi tenang memang aja, saya guru. benar umat Nabi Muhammad. Baik, tepuk tangan dulu ya, Masya Allah ya. Ini keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ngomongin masalah umur nih ya. Ya Habibi, tadi umurnya belum terjawab ya. Ini umur kita ya itu tadi dibilang 60, 70. Sementara Nabi sebelum kita bisa sampai ratusan tahun. Apa keutamaannya? Silahkan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalum man yajuzu dhalik. Artinya umur umatku, kata Rasul, ma baina sittin ila sab'in, apa yang tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana, antara 60 dan 70. Wa aqalluhum, sedikit sekali, man yajuzu dhalik, yang lewat daripada itu sudah sedikit lagi. Ibu umurnya berapa? Ibu umurnya berapa? 80. 80. Ibu 88. Ibu berapa usianya? 80. Bagian yang kayak sedikit. 79. Iya. Dikit bang bedanya. Iya. Masya Allah. Kalau dikatakan apa sih hikmah? Hikmah daripada kan umat-umat terdahulu itu banyak, ada yang 1000 tahun umurnya. Nabi pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nih umatku pendek umurnya?
umat terdahulu panjang-panjang wajar, mereka banyak pahalanya, banyak ibadahnya sampai 1000 tahun, maka salah satu hikmah dari pendek atau kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat umat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendek umurnya tapi tua amalnya. Amin ya Allah. Bayangin aja. Betul kan, kalau Ramadan misalnya kita dapat Lailatul Qadar, itu bagaikan orang ibadah 1000 bulan. Ya, ada lagi yang pahala sampai dapat pahala 600 tahun, dapat pahala 100 tahun. Jadi kita tidak usah kecil hati umat Nabi. Kenapa? Itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita pendek umurnya tapi Masya Allah pahalanya lebih besar daripada umurnya, pahalanya itu lebih banyak daripada umurnya, pahalanya itu lebih tua daripada umurnya. Itu hikmah di antara hikmah yang diberikan kita ini, umurnya pendek. Dan hikmah yang lain, apa yang dikatakan umur kita pendek? Allah itu memuliakan umat Nabi Muhammad supaya kenapa? Supaya nggak lama-lama hidup di dunia. Ya, nggak bisa lama-lama berbuat dosa. Dosa satu ya dapatnya satu, tapi kalau kita berpahala, berbuat pahala, dapatnya banyak pahalanya. Makanya hikmah daripada umat Nabi pendek umurnya, Allah nggak pengen kita ini lama-lama hidup di dunia, panjang hisapnya, panjang dosanya, nggak bagus perbuatannya, maka dipendekkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh tambah jelas kan. Jadi semakin pendek umurnya semakin dikit dosanya tapi besar pahalanya. Tapi kalau orang yang pendek biasanya panjang umurnya. Panjang umurnya. Oke. Ya baik, alhamdulillah kita sudah semakin jelas lagi bagaimana keutamaan menjadi umatnya Nabi Allah Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan ya, Habib Umar menangis ketika mengenang perjuangan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Silakan. Muhammad ya baik, kita sedikit beralih ya. Guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu keutamaan yang sangat luar biasa. Umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan yang pertama masuk ke dalam surga sebelum nabi-nabi yang lainnya, umat nabi yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kunci. Jadi kunci surganya itu ada di Rasulullah. Beliaulah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Seperti apa ilmunya guru? Silakan. Baik, tabi guru-guruku yang ada di studio serta jamaah yang ada di rumah, kita buka kembali Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Shadaqallahul azim. Maka sepakatlah para ulama bahwasanya wajib bagi seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi setiap muslim mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Kenapa kita tidak mengatakan Allah dulu baru Nabi, tapi kita mengatakan bahwasanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segala-galanya? Karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau mencintai Allah,
fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal termudah yang bisa kita lakukan. Kenapa? Ibu cinta sama suami. Kenapa cinta? Karena ada kelebihannya, tapi pas ketemu kekurangannya, mungkin cinta itu akan terkikis. Ibu cinta sama seseorang, Masya Allah ahli sedekah, tapi pas lihat kekurangannya, mungkin cinta itu akan berkurang. Tapi ketika mencintai Nabi Muhammad, cari kekurangannya, tidak akan pernah kita dapati kekurangannya Nabi Muhammad SAW. Maka sangat mudah mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan salah satu daripada buah cinta tersebut, nanti di hari kiamat, umat pertama yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan karena syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pamungkasnya Nabi belum dipakai di dunia, tapi akan dipakai nanti di akhirat untuk membuat kita semua di awal-awal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Nabi sama kita, ya Allah. Doanya disimpan untuk memudahkan umatnya nanti, Masya Allah. Betul. Itu yang disebut syafaat ya Guru ya. Terima kasih Guru. Sama-sama. Ya. Baik, dan sekarang kita akan kasih kesempatan buat yang ada di sini dulu ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Iya, baik, silakan. Ini kita semuanya ngembang air matanya ya, Masya Allah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juarti dari Majlis Taklim Nahdlatul Atfal Kota Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz Habib, apakah benar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dari manusia, melainkan juga dari bangsa jin yang beragama Islam atau Muslim? Dan apakah jin itu bisa wafat seperti manusia biasa? Baik, terima kasih ya, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaannya. Silakan ya Habibi. Baik. Sebelum itu, Hasan bin Sabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sahabat Nabi itu muji-muji Nabi. Jadi orang muji Nabi itu dari zaman sahabat. Wa ahsanu minka, lu enggak, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih bagus daripada engkau, yang lebih mulia daripada engkau itu tidak terlihat di mataku, kata Hasan bin Sabit. Sampai lam talidin nisa, tidak ada satu wanita pun yang bisa melahirkan manusia sempurna seperti ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau itu ya Rasulullah tercipta bagai kayak Nabi itu kayak mesen sama Allah. Semua sempurna apa yang ada dalam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kesempurnaan itu yang ditanyakan oleh Ibu, umat Nabi itu sampai mana sih? Semua yang ada di dunia ini umat Nabi Muhammad, karena beliau rahmatan lil alamin. Allah jadikan Nabi itu sebagai rahmat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua. Nabi itu diutus buat dunia ini, tidak terbatas cuman kita saja yang Islam, semua, buat semua itu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala. Itu diantara Masya Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Rasul, sempurnakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini yang merasa umatnya, tadi guru-guru kita sudah membahas cinta kepada Rasul. Dan tadi kau dikatakan jin mati enggak? Ya, jin mati. Semua ini semua yang ada di dunia ini akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Guru. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya pas ya. Ya, kena di hati ya. Dan baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.
اللهم صل على محمد